Kita berada di era di mana setiap pesawat tempur berlomba-lomba menjadi yang tercepat, tercanggih, dan paling siluman. Ada satu pesawat yang menolak ikut tren. Dia tidak peduli dengan rekor kecepatan, tidak punya desain aerodinamis yang mulus, dan sama sekali tidak siluman. Tapi justru karena itulah dia menjadi legenda. Dia adalah A-10 Warthog, atau yang sering dijuluki tank terbang. Sebuah pesawat yang lahir dari kebutuhan yang sangat spesifik, sebuah mesin perang yang dirancang dari ujung sayap hingga ujung meriamnya untuk satu tujuan mulia, mendukung pasukan darat kita dalam kondisi paling neraka sekalipun. Senjata legendaris A-10 Warthog dikenal sebagai pembunuh tank, siap menghadapi ancaman darat modern dengan peningkatan lanjutan yang membuatnya menjadi pesaing tangguh jet modern seperti F-35. Daya tembak dan ketahanannya yang luar biasa telah menjadikannya pilihan utama dalam mendominasi medan perang. A-10 memanfaatkan pelajaran dari Perang Korea dan meningkatkan kesuksesan Douglas A-1 Skyrider menjadikannya lebih tangguh dari sebelumnya. Lantas peningkatan baru apa yang membuat A-10 Warthog semakin kuat dan relevankah pesawat ini di masa depan? Mari kita ungkap bagaimana A-10 Warthog yang baru ditingkatkan pada tahun 2025 ini dapat mengejutkan dunia meskipun pertama kali dirancang pada tahun 1960-an. Di tengah ancaman perang nuklir yang menghantui dunia saat itu, para pemimpin menyadari bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada senjata nuklir tetapi juga pada kemampuan untuk mendukung pasukan darat secara efektif. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua pengembangan pesawat serang mengalami penurunan. Ini membuat AS rentan selama Perang Vietnam. Pesawat serang utama pada saat itu adalah Douglas A-1 Skyrider yang meskipun tangguh tidak cukup memiliki daya tembak untuk menembus hutan lebat Vietnam dan sangat rentan terhadap serangan darat. Menyadari tantangan tersebut, Angkat Udara AS memprioritaskan penguatan kekuatan di sektor udara mereka. AS membutuhkan pesawat yang mampu menangani tank Soviet dan melindungi infanter dengan menembus pertahanan musuh. Akhirnya pada bulan September tahun 1966 Jenderal John P. McCall Kepala Staf Angkatan Udara AS memerintahkan pembuatan pesawat dukungan udara jarak dekat khusus yang mengarah pada program AX atau pesawat serangan eksperimental. A-10 merupakan pesawat pertama Angkatan Udara AS yang dirancang khusus untuk dukungan udara jarak dekat. Salah satu fitur utamanya adalah meriam Avenger dengan laju tembakan 4.000 peluru per menit. Meriam ini mampu menembus kendaraan lapis baja dari jarak lebih dari 1.300 yard dengan akurasi 80%. Proyek ini juga mencakup berbagai jenis amunisi termasuk peluru latihan bahan peledak semi penetrasi, bahan pembakar penusuk baja, dan bahan peledak berdaya ledak tinggi. Peningkatan lainnya adalah penerapan senjata kuat seperti rudal AGM-65 Mevri yang menjadikan A-10 lebih efektif dalam menghancurkan target lapis baja. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976, A-10 Warthog telah membuktikan ketangguhannya dalam berbagai konflik. Meskipun memiliki desain yang terlihat kuno dibandingkan pesawat-pesawat generasi baru, keunggulannya dalam mendukung pasukan darat tidak tertandingi. Keistimewaan utama dari A-10 adalah kemampuannya untuk bertahan dalam pertempuran yang sengit, dengan desain yang dirancang untuk menyerap tembakan musuh tanpa mengorbankan kinerja pesawat. Plat baja titanium yang melindungi kokpit dan mesin pesawat telah terbukti efektif dalam melindungi pilotnya meskipun pesawat ini terpapar tembakan senjata ringan dan bahkan beberapa tembakan dari senjata berat peningkatan. A-10 pada tahun 2025 mencakup beberapa aspek penting yang membuatnya tetap relevan dalam menghadapi ancaman modern. Salah satu peningkatan utama adalah kemampuan untuk membawa sistem senjata yang lebih canggih dan lebih presisi seperti rudal berpemandu laser yang semakin meningkatkan daya hancur terhadap target lapis baja dan sasaran yang lebih sulit dijangkau. Penggunaan teknologi canggih dalam sistem navigasi dan avionik juga meningkatkan kemampuan pesawat dalam berbagai kondisi cuaca dan medan yang sulit. Kemampuan untuk melakukan misi tempur pada siang dan malam hari serta dalam cuaca buruk menjadikan A-10 lebih fleksibel dan efektif dalam mendukung pasukan darat. Tak hanya dari segi persenjataan, A-10 juga telah diperbarui dengan sistem manajemen misi yang lebih canggih dan peningkatan dalam komunikasi untuk koordinasi yang lebih baik dengan pasukan di lapangan. Hal ini memungkinkan A-10 untuk beroperasi lebih efisien dalam pertempuran modern, di mana kecepatan dan akurasi dalam memberikan dukungan udara sangat krusial dalam banyak misi. A-10 seringkali terlibat dalam operasi kontra pemberontakan misalnya di Irak dan Afghanistan di mana ia memberikan dukungan taktis yang sangat dibutuhkan untuk menghancurkan target-target musuh yang tersembunyi atau bersembunyi di medan yang sulit.
Meskipun sudah lebih dari 4 dekade sejak pertama kali digunakan A-10, masih menjadi pilihan utama bagi Angkatan Udara AS, karena kemampuannya untuk mendukung pasukan darat dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh jet tempur modern seperti F-35 jet. F-35 lebih cocok untuk multiperan dan superioritas udara, namun dalam hal dukungan udara jarak dekat tidak ada yang dapat menandingi A-10. Desain pesawat yang rendah dan lambat justru membuatnya sangat ideal untuk memberikan tembakan langsung ke sasaran di medan perang. Penghematan biaya operasional juga menjadi salah satu alasan mengapa A-10 tetap relevan meskipun biaya perawatan dan pembaruan pesawat tidak murah. A-10 memiliki biaya operasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesawat tempur lainnya seperti F-35. Dalam beberapa hal, penghematan ini membuat A-10 lebih menguntungkan dari segi biaya. Terutama untuk misi yang memerlukan daya tembak tinggi dalam waktu yang lama di medan pertempuran. Tujuan utama desain A-10 Warthog adalah untuk menjadikannya pesawat yang tangguh dan mudah dirawat. A-10 dirancang untuk beroperasi dari landasan udara yang kasar dan dapat bertahan dari kerusakan akibat serpihan atau tembakan musuh. Hal ini tercermin dari penempatan dua mesinnya General Electric TF-34G100 yang diposisikan tinggi dan di belakang sayap dekat dengan ekor pesawat. Penempatan ini memberikan keuntungan karena mesin menghasilkan rasio bipas yang tinggi yang berarti mereka menghasilkan lebih sedikit panas sehingga lebih sulit dideteksi oleh rudal pencari panas. Selain itu, penempatan ini juga membantu menjaga mesin tetap berjalan saat pesawat sedang diservis atau dimuat dengan peralatan baru. Meskipun A-10 kini dilengkapi dengan kemampuan baru untuk menggunakan strategi terbaru guna menghindari ancaman. Pesawat ini dapat menyerang beberapa target sekaligus dengan senjata berpemandu presisi, lalu melanjutkan misi mereka tanpa hambatan setelah mengatasi ancaman dengan kacamata penglihatan malam. A-10 masih dapat mendominasi medan perang pada malam hari bahkan pada ketinggian rendah atau sedang dan dapat menargetkan kapal dengan sistem senjata presisi. Peningkatan lain yang signifikan adalah peningkatan kecepatan luncuran roket yang sekarang bisa dilakukan 4 kali lebih cepat daripada sebelumnya, membuatnya menjadi kekuatan yang lebih mematikan di medan perang. Di Florida, saat ini sedang menguji A-10 dengan pembaruan terbaru dengan fokus pada peningkatan ST-11. Peningkatan ini mencakup penambahan peralatan baru seperti layar kokpit yang lebih baik integrasi, bom berdiameter kecil Gebu-39, peningkatan audio, penguatan daya tahan GPS terhadap gangguan dan peningkatan sistem radio. Semua perubahan ini dirancang untuk membuat A-10 lebih modern dan lebih efektif dalam menggunakan senjata. Proses peningkatan A-10 dengan sayap baru dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada 2019. Sayap baru ini dirancang untuk bertahan lebih lama tanpa membutuhkan perbaikan rutin dan akan memungkinkan A-10 terbang setidaknya hingga tahun 2030. Meskipun tidak ada rencana untuk mengganti mesinnya, saat ini peningkatan yang ada akan menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk Angkatan Udara. Dalam waktu yang lama dengan semua peningkatan ini, A-10 benar-benar layak disebut sebagai Terminator milik militer AS. Pesawat ini dirancang untuk bertahan dari serangan langsung termasuk peluru penembus baja dan peluru berdaya ledak tinggi hingga 23 mm. A-10 juga dilengkapi dengan sistem kontrol cadangan jika sistem hidrolik gagal, serta kemampuan untuk kembali ke pangkalan meskipun mengalami kerusakan serius seperti kehilangan setengah ekor atau bagian sayap. Sebagai contoh, selama invasi Irak pada 2003 pesawat A-10 milik pilot Kim Campbell terkena tembakan musuh meskipun mengalami kerusakan pada satu mesin dan sistem hidrolik, pesawat itu masih mampu kembali ke pangkalan dengan menggunakan kontrol manual. Insiden ini membuktikan bahwa pesawat ini sangat tangguh dan lincah bahkan melebihi harapan. Selain kelincahannya, hampir semua komponen utama pesawat dapat dipertukarkan dan dipasang di sisi kiri atau kanan. A-10 semakin efektif dalam mencapai tujuan misinya dengan cepat. Tak peduli seberapa sulit medan yang dihadapi, kemampuannya terus meningkat dari waktu ke waktu, menjadikannya alat penting bagi Angkatan Udara AS. Faktor-faktor ini adalah alasan utama mengapa pensiunnya A-10 sempat tertunda. Kekuatan teknis dan kemampuan tempurnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2021. A-10 tampil dengan sangat baik dalam kampanye pemboman melawan ISIS dan Angkatan Udara menunda rencana pensiun pesawat ini. Sebagai gantinya, mereka mulai mengembangkan versi jangka panjang dari A-10. Ada begitu banyak cerita, begitu banyak detail teknis, dan begitu banyak momen heroik yang menunggu untuk diungkap. A-10 Warthog, pesawat yang menolak menyerah dan terus menjadi legenda di langit.
Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa tercerahkan, dan subscribe channel ini untuk konten-konten teknologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.